Dalam menempuh kehidupan ini, acap kali kita melihat ada orang yang mengalami depresi. Mengapa dia depresi? Karena dia melakukan sebuah kesalahan atau dosa yang tidak dia sengaja. Misalnya, dia mengendarai sebuah mobil. Tiba-tiba seorang anak melintasi jalan yang dia lalui itu. Dan tidak sempat menginjak rem, dia menabrak anak itu sehingga meninggal dunia. Sejak peristiwa itu, dia mengalami kesedihan, kekecewaan, depresi yang luar biasa, menyesali perbuatannya itu. Padahal yang dia lakukan itu tanpa dia sengaja, itu dosa yang tidak dia sengaja. Ada juga pengalaman lain, misalnya ada seorang anak yang mau mengejutkan temannya, dia memasang petas. Nah, ketika petasan itu meledak, dia berharap temannya itu terkejut. Tapi apa yang terjadi? Temannya itu bukan terkejut, temannya itu meninggal dunia. Dia meninggal dunia. Nah, sejak peristiwa itu, orang ini mengalami depresi, dia menarik diri dari interaksi sosialnya, dia berdiam diri di rumah, di kamar, dia menyesali apa yang dia buat. Inilah realitas hidup kita. Bagaimana sikap kita menghadapi kenyataan yang sedemikian ini? Bagaimana sikap gereja menghadapi realitas yang sedemikian ini? Melalui video kali ini, saya mengajak kita semua belajar dari Imamat pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Dari kitab Imamat ini kita akan mendapatkan pelajaran berharga berupa petunjuk hidup bagaimana menyikapi dosa yang tidak disengaja. Kitab Imamat berakar dari kata imam. Ini menunjuk pada imam-imamlah yang menulis kitab ini. Kitab ini ditulis oleh para imam ketika mereka berada di pembuangan Babel, menyaksikan realitas kehidupan di mana orang-orang tidak lagi begitu mengambil perhatian terhadap tata cara ritual di dalam penyembahan mereka terhadap Tuhan. Umat juga dalam menjalani kehidupan tergoda untuk mencampur adukan kepercayaan mereka dengan kepercayaan bangsa Babel yang tidak mengenal Allahnya yang disembah oleh orang Israel. Nah, ketika para imam menyaksikan hal itu, mereka menulis tatanan kehidupan beribadah, dan apa yang mereka tulis itu yang kita baca dalam kitab Imamat. Dari kitab Imamat pasal 4 ini kita belajar ternyata Tuhan tidak berkenan atas dosa. Entah itu dosa disengaja ataupun dosa yang tidak disengaja. Tuhan menghendaki umatnya benar-benar kudus, menjadi umat kepunyaannya yang menjalani kehidupan sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu catatan pertama dari kitab Imamat ini. Hal yang kedua, manusia siapapun dia pasti tidak luput dari kesalahan dan dosa. Dalam bagian Alkitab yang kita baca saat ini, Imamat pasal 4, di sini kita membaca para imam, pemuka agama, pemuka rakyat, setiap rakyat, segenap umat, semuanya diminta untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Untuk apa? Semuanya itu diadakan untuk menyucikan dosa mereka. Mereka bermohon kepada Allah, memohon pengampunan Allah agar dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah, mereka disucikan oleh Allah. Jadi kitab Imamat memperhadapkan kepada kita semua bahwa siapapun dia, dalam jabatan apapun dia, dari latar belakang apapun dia pasti tidak luput dari kesalahan dan dosa. Karena itu dia butuh Tuhan untuk menyucikan dosanya, untuk mengampuni segala kesalahan dan dosanya. Yang ketiga, kita tahu bersama bahwa upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian. Jadi siapapun dia yang berbuat dosa, dia harus mati. Nah, untuk menebus diri kita yang berdosa ini dari kematian karena dosa, maka Tuhan memberikan petunjuk kehidupan
bahwa dosa itu bisa ditebus dengan nyawa. Dari sinilah kemudian muncul praktek korban penghapus dosa. Nyawa binatang dikorbankan demi menyucikan segala kesalahan dan dosa kita. Nyawa binatang yang dikorbankan itu disebut korban penghapus dosa. Dalam perjanjian baru, Yesus Kristus menjadi korban bagi kita semua. Kutuk dosa ditimpakan kepada Kristus. Kita semua yang seharusnya dihukum karena melakukan kesalahan dan dosa, diselamatkan, dibenarkan oleh Kristus ketika kita beriman, percaya kepada Kristus. Dari sini kita mendapatkan beberapa pelajaran berharga bagi kita. Yang pertama, karena Allah membenci dosa, baik dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja, maka kita semua terpanggil untuk bertekad, untuk berjuang menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan dengan tidak melakukan kesalahan, dengan tidak melakukan dosa. Yang kedua, dari bagian Alkitab ini kita mengerti ternyata tidak ada satu manusia pun yang luput dari kesalahan. Tidak ada satu manusia pun yang bebas dari dosa. Kita dibenarkan oleh Tuhan ketika kita memohon pengampunan Tuhan. Ketika kita menghadap Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan. Nah, karena Tuhan bersikap seperti itu, maka kita semua terpanggil ketika ada yang melukai hati kita, ketika ada yang menyakiti hati kita, dan dia datang memohon pengampunan dari kita. Kita semua diminta oleh Tuhan berlaku sama seperti Tuhan, memberikan maaf, memberikan pengampunan bagi semua orang yang datang meminta pengampunan dari kita. Yang ketiga, karena semua manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa, maka kita dalam menempuh kehidupan ini mesti selalu mengaku dosa dan meminta pengampunan dari Tuhan, agar kita menjadi umat yang kudus, yang layak menghadap Tuhan setiap kali kita berdoa kepadanya. Yang keempat, demi keselamatan kita, Kristus telah mengorbankan nyawanya. Kristus telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib demi keselamatan kita. Kita semua yang seharusnya dihukum oleh Tuhan karena dosa-dosa kita, dibenarkan oleh Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Ini adalah kasih yang luar biasa dari Tuhan bagi kita. Demi keselamatan kita, Dia mau berkorban bagi kita. Kasih sayang yang sedemikian inilah yang selalu menginspirasi kita, memotivasi kita untuk menjalani kehidupan baku-baku sayang, baku-baku baik dengan siapapun yang ada di sekitar kita. Tanggal 14 Februari di seluruh dunia ini diperingati sebagai Hari Kasih Sayang. Bagi kita orang Kristen, kasih sayang itu tidak hanya nampak atau dinyatakan pada tanggal 14 Februari, tetapi nyatakan itu di sepanjang perjalanan kehidupan kita.